Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Suara gemuruh rendah dan dalam menggema di dalam Burning Sky Cauldron. Lingkaran perak yang terang dan gemilang dipancarkan dalam riak melingkar. Lingkaran itu menyerupai gelombang dan tampak sangat cemerlang. Tubuh Zuo Fei perlahan memudar saat dia berdiri di dalam lingkaran cahaya. Namun, inti petir berukuran 10 kaki perlahan terbentuk saat tubuhnya perlahan memudar. Sementara itu, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dipancarkan samar-samar. Teman muda, terimalah hadiah terakhirku. Haha, terima kasih telah membebaskanku. Sosok Zuo Fei yang mulai menghilang menatap Lindong sambil tersenyum. Matanya dipenuhi rasa syukur dan kegembiraan. Dia tahu bahwa dia akan benar-benar menghilang dari dunia ini begitu tubuhnya menghilang. Penatua, beristirahatlah dengan tenang. Lindong membungkuk hormat ke arah Zuo Fei, sebagaimana seharusnya dilakukan oleh seseorang dari generasi muda. Meskipun ia baru mengenal Zuo Fei dalam waktu yang sangat singkat, sikapnya yang riang dan ramah saat menghadapi kematian, memang pantas untuk dihormati. Teman muda, jika kau bisa mendapatkan semua kunci menara perak, kau seharusnya bisa mengendalikan alam petir. Oleh karena itu, jika kau ingin mendapatkan simbol leluhur petir, kau harus mendapatkan semua kuncinya. Suara serak Zuo Fei terdengar samar-samar saat tubuhnya hampir sepenuhnya lenyap dalam cahaya petir. Lindong mengangguk pelan. Ia menatap tubuh Zuo Fei yang menghilang dan merasakan kehilangan. Namun, ia segera memusatkan perhatiannya. Orang mati telah meninggalkan dunia, namun ia masih hidup dan harus terus hidup dengan baik. Itu karena masih ada hal-hal yang harus ia lindungi. Untuk melindungi benda-benda itu, dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Insiden di kota iblis unik membuat Lindong mengerti betapa tidak berdayanya dia. Dia tidak ingin kejadian serupa terjadi lagi. Perasaan diburu seperti anjing liar yang tidak punya rumah benar-benar mengerikan. Lindong menghirup udara dalam-dalam dan menahan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Setelah itu, ia mengalihkan perhatiannya ke inti petir yang dipenuhi cahaya petir di depannya. Ukuran inti petir ini setidaknya lebih dari selusin kali lebih besar dibandingkan dengan yang telah ia peroleh sebelumnya. Selain itu, energi petir yang terkandung di dalamnya bahkan lebih murni dan lebih kuat. Begitu kuatnya bahkan ekspresi Lindong pun berubah. Memang layak untuk inti petir yang diaglomerasi oleh ahli tahap kematian mendalam. Lindong mendesah. Tubuh Zuo Fei telah disempurnakan selama ribuan tahun di bagian terdalam dari danau petir. Setiap otot dan kulit di tubuhnya kemungkinan telah menyatu sepenuhnya dengan energi petir. Sekarang tubuhnya telah sepenuhnya direduksi menjadi inti petir. Kekuatan petir itu kemungkinan cukup mengerikan. Mari kita coba dulu dan lihat seberapa banyak yang bisa aku serap. Mata Lindong terasa panas membara saat menatap inti petir itu. Dia langsung duduk di udara. Sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum simbol leluhur yang melahap berubah menjadi lubang hitam di atas kepalanya. Setelah itu, lubang hitam itu berputar perlahan. Gelombang demi gelombang kekuatan yang melahap menyembur keluar. Suara gemuruh rendah dan dalam terdengar dari dalam inti petir setelah merasakan kekuatan melahap yang melahap. Tampaknya ada kekuatan perlawanan samar yang dipancarkan. Inti petir ini jelas lebih kuat dibandingkan dengan yang lain dan benar-benar mampu memberikan perlawanan ketika tahu bahwa ia akan segera dilahap. Namun, perlawanannya jelas tidak menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Simbol leluhur pemakan meningkatkan kecepatan putarannya. Setelah itu, laju lonjakan kekuatan melahap juga meningkat. Inti petir bergetar hebat menghadapi kekuatan melahap yang semakin kuat dan tak terkendali ini. Segera setelah itu, banyak kilatan petir terang berubah menjadi sinar cemerlang yang lolos dan mengalir terus-menerus menuju lubang hitam. Percikan petir berderak di dalam lubang hitam dan terdengar suara guntur samar-samar. Namun, kekuatan cahaya yang liar dan ganas ini jelas tidak berdaya menghadapi simbol leluhur yang melahap, yang dapat melahap semua yang ada di dunia ini. Lubang hitam itu masih berada di atas kepala Lindong. Tiba-tiba, lubang itu berhenti. Cahaya petir menyambar keluar dari lubang itu dan langsung menyambar Lindong yang duduk di bawahnya. Cahaya petir itu mengandung energi petir yang sangat murni.
Selain itu, energi petir jenis ini telah dijinakkan oleh kekuatan melahap setelah melewati simbol leluhur melahap. Oleh karena itu, hal itu tidak menyebabkan ketidaknyamanan pada tubuh Lindong. Oleh karena itu, Lindong mampu menyerap energi petir murni jenis ini tanpa rasa takut. Senyum mengembang di sudut mulut Lindong. Dia perlahan menutup matanya sementara tangannya membentuk segel latihan. Cahaya hijau melonjak di tubuhnya dan dia seperti binatang buas besar tanpa dasar, yang terus-menerus menyerap energi petir ke dalam tubuhnya. Tubuh Lindong bergetar hebat setelah energi petir agung ini memasuki tubuhnya. Guntur rendah dan dalam terus dipancarkan dari dalam tubuhnya. Namun, hanya Lindong yang mampu merasakan dengan jelas bahwa setelah gemuruh guntur yang dahsyat, gelombang energi petir murni mulai menyatu dengan anggota tubuh, meridian, dan tulangnya. Energi petir murni ini menyebabkan tubuhnya terasa agak mati rasa. Menghadapi mati rasa ini, sel, tulang, dan otot di dalam tubuhnya mengeluarkan teriakan serakah. Mereka dapat merasakan bahwa setelah menyerap kekuatan ini, mereka akan tumbuh semakin kuat. Cahaya hijau menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Keterampilan naga terwujud surga hijau juga mendeteksi manfaat energi petir dan mulai beredar dengan sendirinya. Cahaya hijau melonjak dan dengan rakus menyerap semua energi petir yang melonjak ke tubuhnya. Dengan petir yang terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuhnya, banyak tato cahaya naga hijau mulai terbentuk dengan kecepatan yang mengejutkan. Kembali di Menara Chaotic, tubuh fisik Lindong telah mencapai tahap tertentu. Namun, jelas bahwa dirinya saat ini akan segera melampaui batas ini. Suara gemuruh guntur menyebar seperti gelombang di dalam kuali langit terbakar. Lindong duduk diam di bawah lubang hitam. Pada saat ini, simbol leluhur pemakan dan inti petir telah membentuk setengah siklus dengan Lindong. Simbol leluhur pemakan akan melahap dan menjinakkan energi di dalam inti petir. Setelah itu, ia akan terus menuangkannya ke dalam tubuh Lindong, memungkinkan meridian dan tulang di dalam tubuh Lindong menyerapnya dengan sempurna. Cahaya hijau di sekujur tubuh Lindong semakin padat dengan kecepatan yang sangat cepat di bawah penyerapan yang terus-menerus ini. Tato cahaya naga hijau di sekujur tubuhnya juga menjadi semakin cemerlang. Namun, tampaknya terlepas dari seberapa banyak Lindong menyerapnya, ukuran inti petir di depannya tetap sama dan hanya tampak sedikit lebih kusam. Dari sini, dapat diketahui seberapa menakutkan energi petir yang terkandung di dalamnya. Deru petir terus bergema di dalam Burning Sky Cauldron. Sekitar setengah hari berlalu sebelum cahaya hijau yang berkedip-kedip di atas tubuh Lindong perlahan menghilang. Lubang hitam di atas kepalanya juga perlahan berhenti berputar. Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka pada saat tertentu. Kedua matanya dipenuhi dengan cahaya petir. Cahaya hijau tersebar, menyebabkannya tampak agak misterius. Uap putih perlahan-lahan keluar dari mulut Lindong. Di dalam uap putih itu, busur petir kecil berkelebat. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya dan terlihat bahwa ada arus listrik kecil yang mengalir di kulitnya. Kegembiraan melintas di mata Lindong. Dia segera menutup matanya dan merasakan situasi di dalam tubuhnya. Kegembiraan di matanya tiba-tiba menjadi lebih kaya saat dia membukanya lagi. Pada saat ini, Lindong menemukan bahwa tato cahaya naga hijau di dalam tubuhnya sebenarnya telah mencapai 35. Kembali ke Menara Chaotic, jumlah maksimum tato cahaya naga hijau yang dapat dibentuk oleh tubuh fisiknya adalah 10. 13 tato lainnya adalah hadiah karena telah melahap kulit ungu emas. Namun, tato-tato itu hanya dapat digunakan sekali. Lindong telah menggunakan semuanya saat melawan Pang Hao sebelumnya. Sekarang, Lindong menyadari bahwa setelah hanya beberapa hari berlatih, jumlah tato cahaya naga hijau di tubuhnya telah mencapai 35. Tingkat peningkatannya ini hampir seperti dewa. Saat ini, Lindong yakin jika dia langsung menggunakan 35 tato cahaya naga hijau ini, kemungkinan besar dia bisa melumpuhkan Pang Hao dengan satu pukulan. Ini benar-benar barang bagus. Lindong membuka mulutnya dan tertawa. Matanya menatap inti petir di depannya. Pada saat ini, inti petir itu telah menjadi sedikit redup. Namun, inti petir itu masih dipenuhi dengan energi petir yang melonjak. Jelas, itu masih cukup untuk pelatihannya. Seperti yang diprediksi Lindong, energi petir yang terkandung dalam inti petir ini telah melampaui semua inti petir lainnya yang digabungkan. Saat ini, aku berada di tengah gua.
Tidak baik berlatih di sini terlalu lama. Lindong melambaikan lengan bajunya. Dia menyimpan inti petir di depannya ke dalam tas Qian Kun. Meskipun dia sadar bahwa kekuatannya akan meningkat jika dia terus berlatih, dia tidak punya banyak waktu untuk melakukannya sekarang. Simbol leluhur petir adalah tujuan utamanya. Mari kita dapatkan simbol leluhur petir terlebih dahulu. Lindong berhenti berlama-lama saat pikiran ini terlintas di benaknya. Dia menghilang dari kuali langit terbakar. Setelah dia menghilang, gemuruh guntur di dalam kuali juga menghilang secara diam-diam. Di langit, sebuah sosok melesat keluar dari dalam kuali merah tua. Sambil melambaikan lengan bajunya, kuali yang bersinar itu berubah menjadi seberkas cahaya, sebelum mengebor ke dalam tubuhnya. Saat melihat tontonan ini, kebahagiaan langsung meledak melintas di mata besar Mulingsan, yang agak gelisah, saat menjaganya di luar. Lindong tersenyum pada Mulingsan. Setelah melihat tidak ada yang salah, dia menghela napas lega. Lagi pula, sudah ada cukup banyak pemburu harta karun di gua ini. Jika mereka menemukan bahwa Lindong telah memperoleh inti petir paling murni, itu akan sangat merepotkan. Kakak Lindong, apakah kau sudah membereskan mayat iblis itu? Mulingsan menatap punggung Lindong dan bertanya setelah menyadari bahwa mayat keperakan yang telah menyebabkan banyak masalah bagi mereka sudah tidak ada lagi. Ya, aku telah membantu senior itu untuk menghilangkan Yimoki di dalam tubuhnya. Namun, dia hanyalah jiwa yang tersisa. Setelah keinginannya tersebar, dia menghilang dari dunia ini. Lindong menjawab, menganggukkan kepalanya sambil menunjukkan senyum padanya. Kakak Lindong benar-benar hebat. Mulingsan tersenyum senang. Dia tahu betul bahwa mayat iblis itu memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli alam kematian mendalam tingkat lanjut. Jika mereka saling beradu, itu akan sangat merepotkan bagi mereka berdua. Saya beruntung, itu saja. Lindong menjawab sambil tersenyum sambil mengusap kepala kecil Mulingsan. Apa yang dikatakannya memang benar. Jika bukan karena Zuo Fei masih memiliki sedikit kesadaran, mustahil baginya untuk menghilangkan Yimoki di dalam tubuhnya dengan mudah. Meskipun ia memiliki 3 harta karun dewa yang besar, jika seorang ahli di tahap kematian mendalam lanjutan bertarung habis-habisan dengannya, ia tidak akan punya waktu untuk mengaktifkan dan memanipulasi harta karun dewanya. Kemana kita harus pergi sekarang? Mulingsan mengamati sekelilingnya dengan matanya yang besar sebelum bertanya. Ayo langsung menuju bagian terdalam dari gua ini. Tatapan mata Lindong langsung tertuju ke ujung tanah yang luas dan luas ini. Dia telah memperoleh lokasi simbol leluhur petir dari Zuo Fei. Jelas, olah petir seharusnya menjadi tempat berkumpulnya semua ahli teratas di dalam gua. Ayo pergi. Lindong berkata sambil melambaikan tangannya. Mereka sudah menghabiskan setengah hari di sini. Jika mereka tidak bergegas, Nine Serenade, Mysterious Sky Hall, dan para ahli lainnya pasti sudah mencapai Thunder Hall. Meskipun Lindong tidak khawatir mereka bisa menemukan Thunder World terlebih dahulu, lebih baik berhati-hati. Orang-orang itu seharusnya tidak tahu bahwa simbol leluhur petir ada di gua ini. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Jika gerbang 9 tenang dan aula langit misterius mengetahuinya, terlepas dari betapa anehnya wilayah laut petir langit, mereka akan menggunakan segala cara untuk mencoba mengirim ahli yang lebih kuat. Pada saat itu, tidak akan ada lagi pemuda seperti Pang Hao dan Liu Xiangxuan yang memimpin kelompok itu. Setelah bergumam sendiri, Lindong tidak membuang waktu lagi. Tubuhnya bergerak sebelum berubah menjadi seberkas cahaya, melesat maju. Di belakangnya, Mulingsan mengikuti dari dekat. Dalam perjalanan menuju aula petir, ada beberapa tempat yang tampaknya menyimpan harta karun tersembunyi di dalamnya. Selain itu, ada beberapa ahli yang berkumpul di tempat-tempat itu. Namun, Lindong tidak berhenti. Sebaliknya, ia langsung menuju ke kedalaman gua tempat tinggal. Saat ia bergegas dengan pola pikir ini, efisiensinya meningkat pesat. Saat malam berlalu dan cakrawala mulai terang, Lindong samar-samar dapat melihat bahwa langit di wilayah ini telah meredup dan gelap. Beberapa awan badai melayang di langit. Samar-samar, orang dapat mendengar gemuruh guntur bergemuruh saat menggema di tanah yang luas dan luas ini. Energi petir di sini semakin menggila. Di atas mahkota pohon raksasa, sosok Lindong muncul dalam sekejap. Sambil mengangkat kepalanya, dia menatap langit gelap yang tertutup awan badai.
Dia bisa merasakan sensasi tekanan yang terpancar darinya. Hal ini menyebabkan Yuan Power di dalam tubuh seseorang berputar lebih lambat. Energi petir di kedalaman gua tempat tinggal ini tidak diragukan lagi jauh lebih ganas daripada dunia luar. Kakak Lindong, jumlah ahli di sekitar sini semakin bertambah. Setelah mengamati sekelilingnya dengan matanya yang besar, Mu Lingsan berkata kepada Lindong. Mendengar kata-katanya, Lindong mengangguk pelan. Dia juga bisa merasakan beberapa aura kuat di wilayah ini. Aura itu tidak diragukan lagi jauh lebih tirani daripada para ahli yang pernah ditemuinya sebelumnya. Selain itu, tujuan mereka jelas, aula petir di kedalaman gua tempat tinggal. Mereka sudah memutuskan untuk menunjukkan diri mereka, ya. Lindong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia sudah tahu bahwa ada elit yang sangat kuat yang tersembunyi di antara mereka yang tertarik ke tempat tinggal gua ini. Namun, sejumlah besar dari mereka sebelumnya bersikap sangat rendah hati. Sekarang, setelah tiba di tempat tujuan mereka, para ahli itu secara alami akan mulai menampakkan diri mereka sendiri. Ayo pergi, Thunder Hall tidak jauh dari sini. Lindong berkata sambil mengerutkan bibirnya. Tidak masalah berapa banyak ahli yang tertarik dengan tempat tinggal gua ini. Bagaimanapun, dia pasti akan mendapatkan simbol leluhur petir. Demi mendapatkannya, Lindong telah menghabiskan bertahun-tahun dengan darah, keringat, dan kerja keras. Selangkah demi selangkah, dia akhirnya tiba di tujuannya. Itu bukanlah perjalanan yang mudah. Setelah mengucapkan kata-katanya, Lindong dan Mu Lingsan melesat maju sekali lagi. Namun, kali ini, mereka tidak melanjutkan perjalanan lama. Setelah sekitar 2 jam, mereka perlahan berhenti. Setelah itu, mata mereka membawa sedikit keheranan, saat mereka mengamati tanah luas di hadapan mereka. Itu adalah hamparan tanah keperakan yang luas dan luas, yang tepinya tidak dapat diukur. Di permukaan tanah, jika seseorang memperhatikan dengan saksama, orang akan melihat kilat menyambar seperti ular yang merayap. Ketika dilihat dari jauh, itu tampak seperti lautan kilat yang indah dan megah. Pada titik ini, hamparan bumi laut yang bergemuruh itu ditutupi oleh jurang-jurang yang dalam. Jurang-jurang itu kira-kira sedalam 10 km, dengan dasar jurang-jurang yang tampak tak terduga. Lebih jauh lagi, jurang-jurang itu muncul dalam bentuk-bentuk aneh yang fantastis dari setiap deskripsi, dan tampaknya tidak terbentuk secara alami. Jurang-jurang itu lebih tampak seperti bekas luka yang ditinggalkan oleh pertempuran yang mengguncang bumi. Pertempuran besar yang mengerikan pasti pernah terjadi di sini di masa lalu. Menatap jurang dalam yang tampaknya merobek tanah itu, semburat keterkejutan melintas di mata Lindong saat dia berkomentar dengan lembut. Jika dia tidak salah, pemain utama dalam perang besar ini seharusnya adalah Kaisar Petir dan Raja Yimo yang disebutkan oleh Zhuo Fei. Sungguh sulit membayangkan pertarungan antara dua orang pada level itu. Pertarungan itu mencapai tahap di mana mereka dapat dengan mudah menghancurkan daratan hanya dengan satu jentikan tangan. Oh, di mana aula petir? Sambil mengamati sekelilingnya dengan mata besarnya, Mu Lingsan tiba-tiba berbicara dengan ragu. Dia tidak dapat menemukan apa yang disebut aula di tanah yang sunyi dan hancur ini. Segala sesuatu di sini, dan bahkan gunung-gunung yang awalnya ada, tampaknya telah berubah menjadi debu karena pertempuran besar itu. Mata Lindong juga menyapu sekelilingnya. Dengan pikiran samar, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di atas daratan. Awan badai tebal melayang di tempat itu. Fluktuasi yang tak terbatas dan sangat besar samar-samar terlihat saat terpancar dari tempat itu. Aula petir tidak berada di tanah, tetapi di dalam awan badai. Menatap awan badai yang mengambang di langit, senyum tipis muncul di wajah Lindong saat dia menjawab. Itu benar-benar ada di langit. Mendengar jawaban Lindong, keheranan melintas tak terkendali di mata kristal Mu Lingsan. Lindong menganggukkan kepalanya, sebelum perlahan melayang. Dengan lugas, ia terbang menuju hamparan awan badai, dengan Mu Lingsan mengikutinya dari dekat. Saat mereka semakin dekat dengan hamparan awan badai, gemuruh guntur yang datang dari dalam semakin memekakkan telinga. Hamparan langit dipenuhi oleh energi petir yang dahsyat, dengan kilatan petir yang melesat menembus awan seperti ular yang merayap. Sosok Lindong akhirnya muncul di luar hamparan awan badai. Mengalihkan perhatiannya ke awan, dia melihat bahwa di atas awan badai, berdiri sebuah aula petir, yang sangat megah,
tak terlukiskan, mengambang dengan tenang di atas awan badai. Keagungan kuno yang terpancar darinya mampu mengguncang hati orang-orang. Melihat aula raksasa yang menjulang tinggi di atas awan badai, Lindong tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam. Api tebal gairah yang membara meletus dari kedalaman matanya seperti banjir. Simbol leluhur halilintar terletak di dunia guntur di dalamnya. Setelah bertahun-tahun, Lindong akhirnya sampai di sini. Emosi Lindong yang memuncak dengan cepat ditahannya. Setelah mengamati sekelilingnya, dia menemukan bahwa sudah ada beberapa sosok yang melayang di atas awan badai yang mengelilingi Thunder Hall. Jelas, mereka adalah para ahli yang telah bergegas dari berbagai lokasi. Selain itu, mereka semua memiliki aura pemberani yang terpancar dari mereka, dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada dari mereka yang mudah menyerah. Di antara awan badai itu, Lindong secara tak terduga melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Seluruh divisi gerbang 9 tenang dan juga aula langit misterius semuanya telah tiba. Saat tatapan Lindong menyapu, Pang Hao tampaknya telah menemukannya. Seketika, wajahnya berubah muram. Dari penampilannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar akan mampu bertahan hidup setelah dikejar oleh mayat iblis itu. Saat melihat Lindong, tatapan heran muncul di mata indah Liu Xiangxuan sebelum dia menatap Lindong. Karena dia mampu lolos dari tangan mayat iblis tahap kematian mendalam tingkat lanjut, ini menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Menghadapi tatapan mereka, Lindong hanya tersenyum, sebelum menarik kembali tatapannya. Tiba-tiba, dengan menoleh, dia berbalik dan melihat ke arah lain di dalam awan badai. 3 orang berdiri di udara di dalam hamparan awan badai itu. Saat ini, mereka bertiga menatapnya dengan senyum sadis di wajah mereka. Ketiganya mengenakan jubah hitam dan putih, dengan warna hitam dan putih yang saling terkait, mirip dengan perpaduan yin dan yang. Pada saat ini, saat melihat jubah khusus itu, ekspresi Lindong langsung berubah suram. Niat membunuh yang tak dapat dijelaskan muncul seperti banjir di matanya. Telapak tangannya di balik lengan bajunya perlahan mengepal. Niat jahat perlahan muncul dari matanya saat dia menunduk pelan. Dia tidak akan pernah melupakan pola ini seumur hidupnya. "Kakak Lindong, ada apa?" Ekspresi muram dan sedikit jahat yang tiba-tiba muncul dari Lindong mengejutkan Mulingsan, yang kemudian bertanya dengan tergesa-gesa. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya. Namun, matanya masih terpaku pada 3 orang di dalam awan badai yang jauh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan murid-murid Yuan Gate di sini. Terlebih lagi, dari cara mereka memandangnya, Lindong tahu bahwa mereka seharusnya sudah mengetahui identitasnya sejak lama. Lengan Yuan Gate ternyata telah meluas ke laut iblis yang kacau. Ya, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang-orang dari wilayah Suan Timur sejak dia tiba di laut iblis yang kacau. Namun, karena kita sudah bertemu, aku tidak bisa berpura-pura tidak melihat mereka, kan? Secercah niat membunuh melintas di wajah Lindong. Dia memiliki dendam yang dalam dengan Yuan Gate. Selain itu, dari penampilan ketiganya, jelas mereka tidak baik. Oleh karena itu, Lindong tidak keberatan menerima sebagian balasan dari Yuan Gate untuk sementara waktu. Lindong samar-samar bisa merasakan fluktuasi kuat yang terpancar dari tubuh mereka. Fluktuasi ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada milik Pang Hao. Jelas, mereka bertiga seharusnya menjadi anggota Yuan Gate yang cukup luar biasa. Apakah kakak Lindong punya dendam dengan ketiga orang itu? Mulingsan juga telah menemukan ketiga orang itu saat ini. Segera, dia bertanya kepada Lindong dengan lembut. Lindong menganggukkan kepalanya pelan. "Apakah kita akan bertarung?" tanya Mulingsan, saat tangan kecilnya menggenggam penutup peti mati hidup. Kilatan kegembiraan terpancar dari matanya yang besar. "Tidak perlu untuk saat ini. Saat ini, yang terpenting adalah memasuki Thunder Hall." Lindong menjawab sambil menggelengkan kepalanya pelan. Meskipun mengetahui kehadiran anggota Yuan Gate telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya, dia memahami betapa seriusnya situasi ini. Bagaimanapun, simbol leluhur petir adalah hal terpenting sekarang. Mendengar ini, Mulingsan dengan kesal menarik kembali kegembiraan dalam matanya. Tatapan mata Lindong yang suram juga ditarik pada saat yang sama, sementara ekspresi jahat di wajahnya digantikan oleh ekspresi yang tenang dan tanpa ekspresi.
Pada saat ini, tidak ada yang bisa mengatakan apa yang dipikirkan Lindong dalam hatinya. Saat Lindong mengalihkan pandangannya, ketiga sosok di dalam awan badai itu mulai terkekeh. Jelas bahwa mereka sedang menggodanya dan mereka sama sekali tidak gugup atau takut. "Kapan kita akan bergerak, bos?" Seorang pria dengan rambut perak yang cemerlang dan berkilau tersenyum tipis. Menatap seorang pria dengan sejumput rambut putih yang menjuntai di dahinya, dia bertanya sambil tersenyum. Mendengar perkataannya, pria dengan rambut terurai itu hanya tersenyum tipis. Pupil matanya begitu hitam sehingga tampak aneh, seolah-olah tidak memiliki kedalaman fokus. "Tidak usah terburu-buru. Mari kita masuk ke Thunder Hall terlebih dahulu. Kita datang ke sini untuk melaksanakan misi kita." Mendengar jawabannya, kilatan hitam aneh tiba-tiba melintas di kedalaman mata pria berambut perak itu. Pada saat berikutnya, dia bertanya dengan tenang, "Apakah tuan itu benar-benar ada di lokasi ini?" "Informasinya seharusnya benar." Pria berambut panjang itu menjawab dengan anggukan samar. Berbalik untuk melihat Lindong, gerbang 9 tenang dan aula langit misterius, dia terus berbicara dengan lembut, "Selain itu, kita harus mendapatkan ketiga kunci menara perak." "Dipahami." Dua pria lainnya mulai tersenyum. Sambil mengobrol, mereka tampak sangat santai. Seolah-olah mendapatkan kunci dari Lindong dan yang lainnya adalah hal yang mudah. Setelah menyaksikan reaksi mereka, lelaki berambut panjang itu tidak melanjutkan bicaranya lagi. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tatapannya yang acuh tak acuh beralih ke Thunder Hall yang menjulang tinggi yang mengambang di antara awan badai, saat kilatan hitam berkilauan di matanya. Pada saat yang sama, di atas awan badai lainnya, sosok yang sepenuhnya mengenakan jubah merah mengamati sekelilingnya sambil mengamati berbagai ahli kuat yang berkumpul di sekitar Thunder Hall. Setelah melakukannya, dia mulai tertawa. "Sepertinya banyak anjing dan kucing liar yang datang, ini cukup menarik." Saat suara tawa itu terdengar, tatapannya beralih ke Thunder Hall. Pada saat berikutnya, fluktuasi spasial terpancar keluar dari tubuhnya, sebelum dia menghilang secara misterius. "Kakak Lindong, mengapa tidak ada seorang pun yang menuju ke aula petir?" Setelah mengamati sekelilingnya, Mulingsan menyadari bahwa sudah ada cukup banyak ahli di sini. Namun, yang paling mengejutkannya adalah tidak ada satupun dari mereka yang berinisiatif untuk memasuki aula petir. Aula petir diselimuti oleh selubung petir. Namun, selubung petir ini perlahan-lahan melemah. Semua orang menunggu hingga selubung petir itu menghilang. Lindong menjawab sambil tersenyum. Mendengar jawabannya, Mulingsan langsung mengerti. Setelah mengamati lebih dekat, dia akhirnya menyadari bahwa sekeliling aula petir diselimuti oleh tanda-tanda petir yang bersinar, yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Namun, pada saat ini, tanda-tanda yang bersinar itu perlahan menghilang seperti riak-riak di permukaan air. Seiring berjalannya waktu, suara mendesing akan terdengar dari waktu ke waktu di hamparan tanah ini. Beberapa ahli akan bergegas ke sini dari belakang. Setelah beberapa waktu, lebih banyak sosok mulai muncul di dalam awan badai, menyebabkan tempat ini menjadi sangat ramai. Seiring dengan bertambahnya jumlah ahli yang menyerbu, di bawah tatapan tajam dari sekeliling, selubung petir di sekitar Thunder Hall mulai melemah. Ini berlangsung selama sekitar 10 menit, sebelum terdengar suara retakan samar. Saat ini, selubung petir telah sepenuhnya menghilang. Dalam sekejap, selubung petir menghilang, awan badai yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat berikutnya, keserakahan yang tak terelakkan muncul dari mata beberapa ahli. "Ayo pergi!" Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dipenuhi keserakahan dari mulut seseorang, menyebabkan suasana tegang dan tenang di dalam awan badai langsung runtuh. Karena tidak dapat menahan keserakahan di hati mereka lagi, beberapa ahli memimpin dan menyerbu ke aula guntur. Melihat para ahli yang tidak sabaran itu, tatapan Lindong tetap acuh tak acuh. Dia tetap berdiri di posisi semula, tidak bergerak sedikit pun. Orang-orang yang tidak mampu mengendalikan keserakahan mereka biasanya adalah orang-orang yang meninggal lebih dulu. Wus-wus. Ratusan sosok melesat di langit, menyerbu ke arah aula petir dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam rentang beberapa tarikan napas, mereka telah tiba di pintu raksasa aula petir. Kekuatan Yuan yang tak terbatas berubah menjadi ratusan sinar cahaya. Membelah udara, sinar-sinar itu menghujani pintu-pintu raksasa aula petir perak.
Pada saat berikutnya, ledakan keras dan gemuruh bergema di cakrawala. Menghadapi serangan habis-habisan dari berbagai ahli, pintu perak raksasa itu langsung meledak. Bau kuno menyembur keluar dari dalam aula petir yang terbuka. Aula ini, yang tertutup rapat selama ribuan tahun, akhirnya melihat cahaya matahari sekali lagi. Ayo pergi! Setelah mereka melihat pintu-pintu besar aula petir terbuka, mata beberapa ahli dipenuhi dengan kegembiraan yang lebih besar saat mereka melesat maju. Meskipun hati dan pikiran mereka dipenuhi oleh keserakahan, mereka masih mengaktifkan kekuatan Yuan dengan sekuat tenaga, membentuk pertahanan yang kuat di sekeliling tubuh mereka. Lindong menatap dengan acuh tak acuh pada tontonan yang terjadi di depan matanya. Tepat saat orang yang memimpin hendak bergegas ke aula petir, mata Lindong tiba-tiba menyipit. Suara gemuruh guntur yang dahsyat meledak dari dalam Thunder Hall. 3 sinar perak, mirip dengan sambaran petir, dipenuhi dengan kekuatan penghancur saat melesat keluar dari Thunder Hall. Bertautan dan berubah menjadi bentuk yang mematikan, mereka menembus ratusan ahli. Kecepatan mereka sedemikian rupa sehingga bahkan membuat pupil mata Lindong mengerut. 3 sinar perak itu menghancurkan langit saat mereka menyerbu ke arah ratusan ahli itu. Kemanapun sinar perak itu pergi, tubuh-tubuh akan langsung meledak, berubah menjadi awan kabut berdarah. Dalam rentang waktu 10 napas, ratusan ahli yang ada di depan musnah total. Awan tebal kabut berdarah menggantung di sekitar pintu masuk Thunder Hall. Bau darah yang pekat di udara menyebabkan mata beberapa ahli terperangah karena terkejut. Makhluk apa itu? Beberapa orang berteriak ketakutan saat mereka langsung mulai memutar kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Kesungguhan memenuhi mata Lindong saat ia menatap 3 sinar cahaya perak itu. Setelah membunuh lebih dari 100 ahli dengan kecepatan yang mencengangkan, 3 sinar cahaya perak itu perlahan mulai menampakkan diri di depan Thunder Hall. Ketiga sosok itu sepenuhnya terbuat dari perak. Tanda-tanda iblis yang mirip dengan yang ditemukan pada Zuo Fei menutupi seluruh tubuh mereka. Ki hitam yang mengerikan dan kuat terus-menerus terpancar keluar dari mereka, menyebabkan suhu daratan turun drastis. Lindong mengembuskan napas pelan. Ketiga mayat iblis itu seharusnya adalah 3 Raja Petir Agung yang disebutkan Zuo Fei sebelumnya. Saat mereka masih hidup, mereka bertiga berada di tahap kematian mendalam yang sempurna. Sampai sekarang, bahkan setelah mati, mereka masih memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Sebelumnya, hanya dibutuhkan 1 mayat iblis di tahap kematian mendalam tingkat lanjut untuk memaksa banyak ahli ke dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Namun, sampai sekarang, ada 3 dari mereka yang berdiri di depan mereka. Sepertinya tidak akan mudah untuk memasuki Thunder Hall. Melihat ketiga sosok yang menghalangi pintu masuk aula guntur, Lindong bergumam sendiri.